sudah punya ide untuk hidangan pertama. Aku mau semangka. Mari kita mulai. Tentu saja, Vivian. Aku sudah punya ide tentang apa yang harus kulakukan dengan semangka besar dan berair ini. Kita ambil pisau dulu, kemudian potong bagian atasnya. Selanjutnya, kita ambil blender celup. Kita blender semangka di dalamnya. Ya, sempurna bukan? Bagus. Sekarang, jus semangkanya kita harus tuangkan ke dalam botol. Seperti itu. Kita tutup dan taruhkan ke dalam air. Lihat, kita membuat jus bol dari buah semangka. Bagus sekali. Di luarnya ada lapisan yang bisa dimakan dan di dalamnya ada jus semangka yang lezat. Enak sekali. Kita tuangkan semuanya ke dalam kulit semangkanya. Sekarang mari kita tambahkan beberapa bola jus putih. Kemudian kita taruh semuanya di sini. Ya, kita tambahkan Fanta yang lezat. Ya, itu sudah cukup. Kita taruh sedotannya dan kita hias dengan payung. Nenek, aku sudah siap. Apa yang kau buat? Aku sudah punya resep semangka yang lezat. Pertama, kita perlu mengocok semangka dengan payung. Kita kocok dengan sekuat tenaga. Ya. Dan sekarang kita lepaskan atasnya. Ya, kita tuangkan ke dalam bangku. Itu berat, tapi berhasil. Sekarang kita ambil beberapa buah beri dan buah-buahan lainnya. Kita isi semuanya ke dalam kulit semangka yang kosong. Sempurna. Kemudian mari kita ambil madu buatan rumah. Aku sangat menyukainya. Tuangkan ke dalam buah beri. Lebih banyak madu. Ini sangat-sangat lezat. Sekarang kita bekukan dengan semprotan pembeku instan. Bagus bukan? Sekarang kita potong kulitnya dari samping. Mari kita lihat potongannya di sini. Wow, kita berhasil. Wah, aku belum pernah memikirkan apapun. Aku harus mempercepat dan memikirkan sesuatu. Pertama, mari kita belah semangka jadi 2 bagian. Wow, itu berhasil pada percobaan pertama dan sangat mudah. Sekarang kita bersihkan semangka dari dagingnya. Aku siap memakan semuanya. Wah, iya. Itu sangat-sangat mudah. Sekarang, kita tambahkan air di sini dan masukkan coklat di dalamnya. Tutup sampai airnya mendidih. Ya, coklatnya sudah lembut. Sekarang kita bisa membukanya dan memerasnya ke dalam kulit semangka. Peras semua coklatnya ke dalam semangkanya. Ya, seperti itu. Bagus bukan? Sekarang kita buta Skittles. Tuangkan ke dalam semangka. Bagus sekali. Kemudian ambil beruang jelly. Taburkan ke dalam coklat. Dan kita aduk semuanya. Wow, itu sangat bagus. Wow, itu lezat sekali. Aku akan menghabiskan semuanya. Ya, ini untuk adikku. Selamat mencobanya. Wow, kalian semua membuat ini untukku. Aku sangat senang. Aku ingin mulai dengan koktail ini. Ada gitu banyak bola jus di dalamnya. Keren. Mereka meletus dengan keren. Aku sangat menyukainya. Dan, apa lagi di sini? Ini seperti jelly. Enak sekali. Dan apa ini? Coklat? Mari kita coba sekarang. Coklat dengan permen dan Skittles. Aku sangat menyukainya. Tapi siapa yang menang? Tidak ada. Kamu tidak memenuhi keinginanku. Aku ingin semangka. Tapi ini betul-betul lezat. Ini yang aku inginkan. Jadi kamu ingin semangka? Kenapa tidak bilang dari tadi? Sekarang aku ingin hubba-bubba. Ayo buatkan sesuatu untukku. Oh, aku sudah tahu. Sebentar.
Ini dia, permen karetnya. Apa? Bukan. Aku tidak mau yang itu. Aku mau yang bulat. Itu penting. Sayang sekali. Tapi aku memperbaikinya. Kita tuangkan semuanya ke dalam cangkir. Kemudian kita lelehkan semuanya. Aku punya pengerik rambut di sini. Ini akan berhasil. Ya, lihat. Lihat bagaimana permen karet menjadi cair di depan mata. Kemudian kita tuangkan ke dalam papan. Seperti itu. Kita tunggu sampai dingin dan dipotong jadi strip panjang. Gulung semuanya jadi gulungan yang besar. Kemudian kita dapat yang gulungan. Bagus bukan? Aku siap. Tidak, aku punya ide yang lebih baik. Kita akan mengambil tomat, masukkan ke dalam blender. Aku butuh jus tomat segar. Tuangkan. Dan kita rayakan di loyangnya. Kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Kita taruh di atas oven. Selesai. Kemudian kita tunggu semuanya. Sudah selesai. Kita ambil semuanya. Wanginya sangat segar. Bagus sekali. Kemudian kita potong satu persatu. Dan kita gulung. Wow, lihat. Dia seperti permen karet, bukan? Mari kita taruh semuanya dengan dekorasi. Dan cantik sekali, bukan tomatnya? Ya, tapi bukan itu. Aku akan menunjukkan apa yang harus dilakukan. Penting untuk mengambil marshmallow. Tuangkan ke dalam wajan. Kita lelehkan semuanya. Lelehkan sampai semuanya benar-benar cair. Bagus. Ini yang kubutuhkan. Kemudian, kita ambil buah naga. Potong jadi beberapa bagian. Yes. Masukkan ke dalam marshmallow dan aduk semuanya. Kemudian letakkan lembaran permen karet yang sudah jadi di atas papan. Ya, warnanya sangat cantik, bukan? Ya. Kemudian kita potong jadi strip panjang. Ya, bagus sekali, bukan? Sekarang kita gulung semuanya. Dan selesai. Vivian, selamat mencoba. Wow, kalian menyelesaikan dengan sangat cepat. Mari kita coba dengan permen karet merah muda ini. Mari kita makan. Ini marshmallow. Keren. Apa selanjutnya? Permen karet yang tidak biasa. Apa ini dari tomat? Tidak enak. Sekarang tinggal mencoba permen karet milik saudaraku, Nicole. Ini seperti hubah-bubah. Mari kita coba. Ini aku inginkan. Mari kita tiup gelembungnya. Bagus sekali. Nicole pemenangnya. Yeay, aku sudah menunggu ini. Kemenangan pertamaku. Sekarang aku ingin telur. Siapkan. Itu saja, sayang. Kita ambil paprika. Aku menanamnya sendiri. Kita potong jadi cincin. Kemudian, kita pindahkan cincin ini ke dalam wajan. Dan ambil telur. Pecahkan satu telur ke setiap cincin paprika. Saat telur sudah matang, kita pindahkan ke piring. Ya, cantik sekali, bukan? Ya, seperti ini. Oke, kita kan membuat telur. Aku punya caraku sendiri. Aku memutuskan untuk membuat kue. Kita kumpulkan dan ratakan dengan krim. Sekarang, kita buka di sini. Kita tuangkan Nutellanya. Ya, seperti itu. Oh iya. Siapa yang tidak suka dengan Nutella? Kemudian kita butuh whipped cream. Ya, kita pecatkan. Dan kita ambilkan di sini.
Kita tuangkan semuanya di atasnya. Apa kamu melihat ini seperti scramble egg? Tuh, ini sangat lezat. Aku sangat suka permen kapas. Bentar, kita butuh membuat sesuatu. Oh, aku punya ide. Aku akan menggunakan permen kapas ini. Ya, dia jadi seperti telur, bukan? Ya, sudah selesai. Kamu harus mencobanya. Ya, tentu saja. Mari kita mulai dengan kue. Kelihatannya menggugah selera. Baunya juga sangat lezat. Mari kita coba. Enak sekali. Tapi tidak ada telurnya di sini. Bagaimana dengan yang ini? Ada telur dengan paprika. Ini yang aku cari. Tapi sepertinya ada yang kurang. Lihat ini. Ini seperti telur. Wah, ini permen kapas. Ini yang menarik. Tapi kemenangan ini untuk Nenek. Aku sungguh tak terduga. Terima kasih, sayang. Berikan kacamata aku ke sini. Aku ingin donat. Dapatkah kalian membuatnya untukku? Mari kita lihat. Ya, tentu saja. Aku siap. Oh, aku ingin sekali membuat donat ini untukmu. Pertama, aku akan menuangkan adonan ke dalam pembuat donat ini. Aku akan mengisi semua sel itu. Sekarang aku akan menutupnya. Dan kita akan menunggu sebentar. Aku juga akan membuat donat pelangi yang indah. Karena donat biasa sangat membosankan. Donatku akan menjadi paling berwarna pelangi, paling menyenangkan dan tentu saja lezat. Aku yakin akan memenangkan tantangan ini. Tutup dan tunggu. Betapa hebatnya dirimu. Kamu pasti akan berhasil. Wednesday, dan apa yang kamu lakukan? Tentu saja donat hitam adalah yang paling lezat. Tapi ada yang kurang. Saus yang lezat tentu saja. Ting, bantu saya dengan ini. Oke. Apa ini sungguh mimpi buruk, aku takut padanya. Aduh. Terima kasih. Beri aku mangkuk di sini. Sekarang aku punya tempat menuangkan saus. Sekarang aku akan menuangkan ini. Dengan suntikan ini akan lebih mudah menghias donat. Itu dia. Apa itu? Cairan merah. Ini hanya saus stroberi, Nenek. Oh, betapa kamu buat aku ketakutan. Dasar konyol sekali. Sekarang aku akan menghias donat dengan saus dan lapisan gula yang paling lezat. Seperti ini. Ini menakutkan. Dan donat saya cantik sudah siap. Saya akan menebarkannya dan menaburkan dengan gula halus. Ini adalah resep klasik yang lezat. Ya, itu dia. Lihat. Bagus sekali. Bagus, Nenek. Sekarang lihat donat aku. Ini sungguh pemandangan yang luar biasa. Kamu adalah juru masak sejati. Aku juga ingin menaburkan dengan taburan. Oh, tidak bisa dibuka. Tutupnya sangat... Aduh. Oh, tidak apa-apa. Aku akan menaburkannya seperti ini. Ya, ini adalah donat terlezat dari semua. Sudah selesai. Silakan dimakan. Oh, enak sekali. Donat yang ini sangat menarik dan lucu. Aku akan mencobanya. Oh, cukup enak. Aku suka. Dan yang ini sangat sederhana. Aku pikir aku akan coba satu. Ini tidak masalah dan cukup enak. Oh, ini donat pelangi. Dan baunya juga sangat lezat. Semuanya enak. Betul, rasanya juga nikmat. Tapi mana yang harus aku pilih ya? Tentu saja yang ini. Apa aku menang? Bagus. Bagaimana cara membukanya? Aku ingin pasta. Buatkan untukku. Air aku telah mendidih. Jika saya membuat pasta paling enak dengan ini, pasti dengan cepat. Ini hampir siap. Apa yang harus aku dapatkan di sini? Oh, pasti panas. Ting, sini. Sekarang bantu aku melihat apakah airnya sudah mendidih.
Oh, terima kasih. Kamu membakar diri sendiri? Itu sangat panas. Aida sudah siap, baiklah. Apa yang harus kamu lakukan? Aku pikir aku akan membuat pasta sendiri. Dengan tepung, aduh. Acim! Aku berlumuran tepung, tapi tidak apa-apa. Ini menyenangkan. Baiklah, aku akan menaruh tepung di atas papan dan membuat pasta buatan tangan. Aku akan mendapatkan telur, garam, dan sekarang menguluni adonan ini. Ini tentu saja tidak mudah, tapi aku yakin pasti akan sangat lezat. Aku akan membuat pasta yang paling tidak biasa. Membuat potongan-potongan kecil dan tentu saja akan menambahkan warna. Ini dia. Aku akan membuat pasta dengan semua warna pelangi. Pasta ungu yang paling indah. Sekarang aku akan membentuknya dan membuatnya beberapa. Dan sekarang memotongnya dengan potongan kecil. Tentu saja ini akan membentuknya. Parutan ini akan membentuknya lebih indah lagi. Dan sudah siap dimasukkan ke dalam panci. Kau sangat kreatif dan sangat pintar. Oke, pasta sudah siap. Baiklah, aku mungkin harus menambahkan saus tomat berikutnya. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa kacamataaku. Apa itu saus tomat atau bukan? Aku perlu memerasnya terlebih dahulu. Nenek, biarkan aku membantumu. Kamu harus membuka seperti ini. Ini dia. Oi, aku berlumuran saus tomat. Ya, itu pasti saus tomat. Ups, tapi itu menyenangkan. Kamu harus lebih berhati-hati. Tidak perlu tertawa, aku membuat pasta sendiri. Ini pasti jauh lebih baik. Sudah siap. Sudah matang, sekarang ke piring. Jelas ada sesuatu yang hilang di sini. Ting, datanglah ke sini. Kita akan membuat pasta ini sedikit lebih baik. Bagus. Tinta sotong adalah yang aku butuhkan. Warna hitam belum pernah menyakiti membuat pasta halus. Oh betul, pasta hitam yang indah dan suram. Nah, itu baru masalahnya. Tinggal tambahkan warna merah. Mari kita tambahkan saus tomat dan menuangkan di atas. Ini indah. Tapi lebih baik lagi jika dilihat. Apa yang kamu lakukan di sini tidak biasa. Apa yang kamu lakukan? Aku mendapatkan pasta pelangi seperti ini. Ini akan membuat segera menyantapnya. Cobalah. Yeay. Hidangan aneh apa ini? Aku harus mencobanya. Tapi sejujurnya aku tidak menyukainya. Betul, itu menjijikan. Aku ingin coba pasta yang ini sekarang. Betul, ini sangat lezat. Oh, aku akan menyukai pasta ini. Ini begitu indah, sangat indah. Betul, inilah jenis pasta yang aku makan. Ini pemenangnya. Yeay, bingo, aku mendapatkannya. Yeay. Kami harus mempersiapkan diri. Aku sekarang mau minum. Enak dan yang manis. Ting, apakah kamu sudah siap? Baiklah. Aku hampir siap. Apa itu? Oh, aku sudah melihatnya. Baiklah, aku akan membuatkan minuman. Haruskah aku mulai? Terima kasih. Jadi aku akan mengambil beberapa permen yang sangat cantik tapi asam. Mereka akan membantu dengan ideku. Aku akan menaruhnya dalam cetakan dan menjadi keajaiban yang penuh warna. Aku mendapatkan karena mereka sangat cantik. Oh, mereka keluar? Baiklah. Sekarang sarung tangan oven di sini, aku akan masukkannya ke dalam oven. Selesai. Sekarang saatnya untuk mendinginkannya di piringku. Aku akan mengeluarkannya dari cetakan. Oh, ini enak. Ini cangkir yang indah. Dan tentu saja berwarna cerah. Sekarang aku akan mengambil M&M. Dan juga menyortirnya sesuai warna. Akan terlihat indah seperti itu. Lihatlah apa yang aku punya. Tidak perlu. Sungguh koktail yang lezat.
Sekarang tinggal tambahkan krim, dan ini benar-benar keren. Dengan taburan ini menjadi sangat indah. Dan sedotan kecilnya saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Aku akan membuat cucuku smoothie seledri yang sangat sehat. Aku akan mengambil satu dan di blender. Itu menjijikan. Cil mungkin tidak akan menyukainya. Nah, ini dia. Smoothie cucu perempuan yang paling sehat sudah siap. Cantik dan penuh dengan vitamin. Setangkai seledri di atasnya. Dan juga sedotan. Sangat enak, bukan? No. Tidak. Think, gelas. Aku akan mengambil gelas yang tepat dan tentu saja akan mengolesinya dengan sirup stroberi. Apa yang harus saya masukkan ke dalam sana? Aku pikir aku memiliki Sprite. Tentu saja aku akan menambahkan perwarna dan mengaduk semuanya dengan pipa yang tepat. Ting, tolong. Okay. Oh, kau membuatku takut lagi. Wednesday, bawa dia pergi. Ting, cepatlah. Bagus, terima kasih. Krimnya sudah pas. Bentuknya sangat mirip dengan otak. Tapi lebih efek terbaik, aku akan menambahkan sirup merah. Dan menaruh mata. Dan juga laba-laba di atasnya. Nah, ini sudah lezat, sempurna. Stop! Silakan. Cantik sekali. Ngomong-ngomong apa dengan koktail ini? Ini benar-benar enak. Dan juga nikmat. Dan yang ini, ya aku bahkan tidak akan mencobanya yang ini. Aku akan mengambil yang ini. Enak sekali. Dan gelas yang bisa dimakan. Oh, ini sangat asam. Tapi minumannya enak. Aku pikir ini adalah pemenangnya. Hore, aku menang lagi. Aku sangat senang. Ada apa kali ini? Sekarang aku ingin makan salad. Seperti ini dengan kruton. Tentu saja. Tidak masalah. Aha, aku dengar. Aku akan mengambil daun selada dan pastikan untuk merobeknya. Seperti ini. Oh, terima kasih, tapi jangan bermain-main seperti itu lagi. Seperti ini. Aku butuh daun-daun hijau itu. Seperti ini, selesai. Dan juga saatnya daging yang enak ini. Ini juga harus diiris tipis-tipis agar pas untuk salad. Sekarang akan mengaturnya dengan baik. Aku akan membuat salad Caesar, jadi aku butuh tomat. Dan jangan lupa remahan roti. Sedikit keju untuk menambahkan rasa dan sangat enak. Aku siap sekarang. Bagaimana denganmu? Dan aku berada di tengah-tengah semuanya. Aku akan menggunakan bentuk-bentuk yang menyenangkan ini. Aku akan menggenting bentuk mentimun, lobak, dan juga merica. Ya, ini sangat cantik. Lalu aku akan menaruhnya di atas lidi. Aku akan membuat salad shish kebab. Betapa indah. Aku lebih suka menanyakan apa yang kamu masak. Betapa cerianya. Dan sekarang aku akan membuat bucket. Ternyata bucket salad yang enak dan lezat. Baunya juga enak. Bagus. Tidak lucu sama sekali. Oh, paprika merah. Sudah cukup. Aku akan memotongnya. Dan jangan lupa membuang bijinya. Menaruh salad di tempatnya. Aku akan mengiris mentimun. Aku suka pisau. Aku akan membuat wajah yang sangat lucu dan menggigit. Dan ini sangat bagus. Ini akan makan kita. Mungkin letakkan monster salad dengan baik di atas piring. Kami sudah siap. Ini banyak sekali. Oh, apa yang menempel? Salad yang sangat menarik. Tapi jujur saja ini tidak terlalu enak. Yang mana yang ingin aku makan? Ada apa dengan moncong ini? Apa ini benda hitam? Ini zaitun. Rasanya menjijikan, mengerikan. Dan apa dengan salad yang ini? Keju dan ayam. Ya, itu dia. Inilah pemenangnya.
Yeay, aku menang. Aku koki yang hebat. Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju. Apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak akan melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan? Dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, Ham. Sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan.
Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat, sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana, tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, chef. Wow, chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh ya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut.
Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki, kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu terampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Apa ini tantangan baru? Lihat berapa banyak permen di sini. Untuk apa ini semua? Kita tidak tahu. 1, 2, 3. Nah, ini tugas pertama kalian. Baiklah, aku mengerti. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini ya. Coklat itu yang dibutuhkan. Pertama, mari kita ambil pisau di sini dan potong coklat jadi berapa bagian. Ya, seperti itu. Baik, semakin tipis semakin lebih baik. Sekarang kita taruh di sana. Kita lelehkan semua coklatnya dan kita matangkan. Kita tunggu sampai dia semua meleleh. Seperti yang kalian lihat, prosesnya berjalan sangat cepat. Sekarang kita taruh ke dalam cetakan. Cetakan ini sangat-sangat lucu. Kita tambahkan coklatnya di sini dan taruh ke dalam cetakan silikon yang sangat lucu ini. Tunggu sampai dia kering, kita ratakan terlebih dahulu. Ya. Dan kita tuangkan sisanya. Kita tidak butuh itu. Ini yang kita butuhkan. Oh, ayolah. Aku juga akan melakukannya lebih baik. Aku akan menggunakan coklat ini. Enak sekali. Sekarang kita tambahkan coklatnya lagi. Coklat yang banyak. Ya, selesai. Sekarang kita taruhkan semua di sini. Ini akan jadi coklat yang sangat banyak. Oh iya. Sekarang sementara kita menunggu, kita akan ambil basket di sini. Wow, apa itu? Oh tidak, bolanya hancur. Oh, itu favoritku. Oh, maafkan aku. Oh, jangan sedih. Ini aku punya gunting di sini. Iya, tentu saja. Aku bisa memotong semuanya di sini. Dan kemudian aku ambil cetakannya dan aku akan membuat coklat dari basket ini. Mari kita tuangkan di dalamnya. Dan sekarang kita ratakan seperti ini. Sekarang kita hanya perlu meratakannya. Dan kita tuangkan isinya. Wanginya sangat lezat. Dan dia sudah siap. Lihat betapa bentuknya sangat cantik. Sekarang kita isi dengan M&M. M&M sangat lezat. Ya, tuangkan yang banyak sekali. Sekarang kita tutup dengan bagian setengahnya. Dan kita dapat bola basket coklat di dalam sini. Oh, itu sangat-sangat keren. Baiklah, sekarang giliranku. Aku akan membuat apel di sini. Kita celupkan di sini. Ya, tentu saja kita akan membuat coklat apel. Kita tambahkan hiasannya di sini. Ada marshmallow juga. Ada taburan warna-warni. Dan ini dia. Api coklat yang sangat lezat. Jangan lupa dengan permen di sini. Ya, untuk dekorasi yang indah. Ini dia, kami siap. Wanginya sangat lezat. Ayo sayang. Chef, apa yang kau lakukan?
Sekarang, aku akan membuat ini. Kita membuat kunafe di sini. Ya, kita tambahkan pistachio. Kita tambahkan pastanya dan kita aduk ke kataifi kita. Kemudian, kita tambahkan rasa aprikot. Kita aduk semuanya. Dan kemudian rasa anggur. Tambahkan rasa blueberry, strawberry, dan pisang. Sekarang kita isi coklatnya dengan kataifi ini. Kemudian kita tutup coklatnya dan tunggu sampai dia meleleh semua. Dan dia selesai. Aku dapat coklat yang lezat dengan mobil yang sangat keren. Mari kita taruh semua di atas piring. Dan kita sudah selesai. Wow, banyak sekali coklat di sini. Wah, lihat ini. Aku akan membuatnya di sini. Wow, mana yang akan kucoba duluan ya? Wah, ada isinya. Mari kita icipi. Strawberry. Wow, aprikot. Aku suka sekali, enak sekali. Sekarang mari kita hancurkan bola basketnya. Wow, banyak sekali isinya. Wow, mari kita icipi semuanya. Enak sekali. Dan lihat ini. Wah, ada coklat dengan apel. Enak sekali. Wow, enak sekali permennya. Aku sangat menyukainya. Tapi saja pemenangnya adalah Chef. Ya, tentu saja aku pemenangnya. Baiklah, inilah. Buatkanlah aku kue. Ya, aku sangat-sangat tidak sabar mencoba kue. Yeay! Oh, apa yang kamu lakukan? Hentikan, jangan lakukan denganku. Itu sangat tidak profesional. Baiklah, aku akan meratakan kuenya di sini. Sekarang kita akan tambahkan kuenya di sini. Kita ratakan krim ke atas kuenya. Jangan lupa kita ratakan seperti ini. Sekarang kita tambahkan rasa pisang. Kita tambahkan lagi di sini. Dan ya itu dia. Sekarang kita tutup semuanya. Yes, semuanya sangat lembut. Kemudian kita akan dekorasikan. Kita tambahkan yang sangat cantik. Kemudian aku butuh menambahkan plastik di sini. Nenek, itu sangat tidak profesional. Apa kalian lihat? Aku mau kue ini. Aku tidak mau pie. Aku mau membuat ini jadi kue. Lihat yang bagian kedua. Ini seperti kue, bukan? Sekarang kita tambahkan krim di sini. Sepertinya ini jadi seperti kue, kan? Baiklah, kita tambahkan lagi. Dan kita ratakan semuanya seperti ini. Kemudian tambahkan hiasan bunga. Dan kita dapat kue yang cantik. Ya. Nenek, aku membuat kue juga. Lihat-lihat. Oh, itu sangat cantik, cucuku. Kamu hebat sekali. Wow, itu besar sekali. Ini adalah kue sungguhan, lihat. Itu sangat besar. Mia, lihat. Kupikir itu sangat-sangat bagus. Cantik, bukan? Minggirlah. Pergi dari sini. Baiklah. Kueku sangat kecil. Apa yang harus kulakukan ya? Sepertinya aku punya ide. Aku akan memesan kue tambahan di sini. Ya. Ya, sekarang kueku jadi tinggi. Wah ya, kueku sangat cepat. Lihat, aduh, jatuh semua. Seperti aku bisa memperbaikannya. Seperti aku tidak butuh ini. Oh iya, aku akan membuatnya jadi di sini, jadi seperti kartun. Lihat, bagus sekali bukan? Cantik sekali ideku. Oh, itu sangat bagus sekali sayangku. Ini dia. Silakan mencoba. Wah, ini sangat keren. Ini sangat besar. Warnanya juga besar sekali. Enak.
Banyak sekali dekorasi di sini. Enak sekali. Baiklah, mari kita lihat apa dengan kue ini. Wow, ini sangat besar. Aku sangat menyukainya. Dan bagaimana dengan yang ini? Bagus sekali, bukan? Wow, banyak sekali krim di dalamnya. Enak sekali, aku sangat menyukainya. Enak. Dan pemenangnya adalah adikku. Yeay, aku menang. Terima kasih. Baiklah, dan sekarang aku ingin donat. Baiklah, itu tidak masalah. Seperti aku mulai duluan. Pertama, mari kita siapkan adonan dan kita potongkan jadi bentuk yang inginkan. Pertama sudah siap dan kita taruhkan ke dalam wajan. Jangan lupa untuk membaliknya ya. Oh, ini sangat panas. Sekarang kita butuh jarum suntik. Jangan suntik aku takut. Jangan takut, ini untuk selai di dalamnya. Kita taruh di sini. Baiklah, seperti itu. Sempurna. Sekarang kita tambahkan gulanya di sini. Seperti ada yang aneh, tapi baiklah. Nenek, apakah kamu bisa hati-hati? Itu ada kesukaanku. Kita tambahkan di sini. Kita aduk semuanya. Dan ini dia. Kita tambahkan di sini. Dan tambahkan lagi sampai semuanya membeku. Ini akan jadi sangat lezat. Apa ini sudah siap? Ya, jeliku sudah siap. Lihat ini, Nenek. Kenapa dia tidak berhasil? Kenapa sangat menempel? Aku tidak suka adonan. Oh, itu dia. Aku akan menggunakan di sini. Lihat betapa cantiknya. Wow, aku selesai. Baiklah, kami sudah siap untukmu. Wow, banyak sekali di sini. Wah, ada yang jelly. Keren sekali. Enak sekali. Oh, apa ini? Ini terlihat sangat lezat. Ada jelly di dalamnya. Enak. Dan lihat yang ini sangat besar. Apa ini Oreo? Tapi ini sulit sekali dimakan. Kenapa ini sangat sulit? Penangnya adalah nenekku. Oh, terima kasih sayangku. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka.
Aku menghargai ide kentang selai jeruk meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. What? Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. What? Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, no! Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap?
Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa, aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini waffle terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Ini adalah mainan favoritku. Ballerina cappuccino dan bombardillo crocodilo. Wah, apa kita sudah mulai tantangannya? Kalau begitu, aku punya ide.
David, tangkap ini. Buat kue berbentuk itu. Baiklah. Aku tahu apa yang akan kubuat. Ya, aku akan mengeluarkan asistenku. Robot ini dibuat khusus untuk membuat kue. Ayo mulai. Dia akan membuat kue yang sempurna dalam hitungan menit. Wow, lihat betapa cantiknya. Dan sekarang kita tambahkan lagi lapisannya. Lebih banyak krimnya. Wow. Selanjutnya akan kita potong dengan sarung tangan Iron Man. Kita potong semuanya. Itu sangat menyenangkan. Itu terlalu sulit dan bahkan menyenangkan. Benda ini menggangguku. Nenek, chef. Baiklah, aku mengaku. Aku menjatuhkannya dari meja. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan menutupkan kueku dengan fondant berwarna hijau. Itu bahkan lebih mudah. Mari kita tambahkan detailnya. Ya, ini jadi kepala buaya sungguhan. Dia terlihat sangat fantastis. Dia terlihat seperti asli. Ayolah nenek. Selanjutnya kita ambil coklat. Coklat ini perlu dilelehkan. Kau tidak berpikir aku akan berhenti di sini, bukan? Aku baru melakukan setengah. Bagus kan? Kita tuangkan semua ke dalam cetakan. Dan kemudian aku akan taruh di sini. Wah, ini sangat-sangat keren. Wow, apa yang harus kulakukan, Jess? Apakah kau sudah punya ide? Tentu saja, Nenek. Tangkap balina cappuccino-aku. Apa? Oh, wow. Ini kayak sangat lucu. Aku bisa menanganinya. Kita akan membuat kue di sini. Di dalam kuenya ada krim kopi. Aku ingin membuat kepalanya di sini. Ya, bagus sekali. Sekarang, kita tambahkan krim lagi. Sempurna. Kita tutup semuanya dengan manisan ini. Ini akan jadi seperti kopi. Wow. Sekarang kita hancurkan semuanya. Kita akan menyelesaikan ini. Kita taruh di atas cetakan. Sempurna. Ini betul-betul seperti aslinya. Sekarang kita tambahkan krim di karamel. Sangat-sangat cantik. Kita tambahkan coklat putih. Lucu sekali. Aku sangat menyukainya. Wow, apa ini? Sepertinya hiu dengan sepatu cats. Baiklah, akan kulakukan. Lapisan kuenya akan berwarna biru. Kita tambahkan krim putih. Kemudian kita susun kuenya. Ya, sekarang sudah siap. Kita potong semuanya membentuk seperti hiu. Bagus sekali. Aku akan mengikuti saran rekan-rekanku dan juga menutupi kue dengan fondant. Ya, bagus sekali. Kita tambahkan sirip. Setelah itu kita warnai semuanya. Dan kita letakkan di atas sepatu cats. Selesai. Apakah sudah selesai? Wow! Lihat ini. Ini sangat keren. Aku siap mencobanya. Wow, ini sangat-sangat hebat. Mari kita coba dari Brobadillo Kakadillo. Wow, ini enak sekali coklatnya. Sekarang aku akan memotongnya. Sekarang mari kita makan. Wah, di dalamnya juga hijau. Sekarang mari kita coba. Wow, ini luar biasa. Enak sekali. Benarkah? Kau bahkan tidak punya kesempatan. Tunggu, biarkan dia mencoba kueku.
Tentu saja. Sekarang kita coba ballerina cappuccino. Sekarang kita potong dulu. Wow, cantik sekali. Mari kita icipi. Wah, betul-betul enak sekali. Nenek ini hebat. Kau hebat sekali, Nenek. Dan apa ini? Wow, ini sangat lucu. Aku tidak tega memakannya. Tapi aku harus. Mari kita coba yang palanya. Enak. Tapi aku memutuskan Nenek pemenangnya. Chef? Tidak. Kemenangan seharusnya jadi milikku. Wow, ini yang aku inginkan. Aku mau pizza. Tentu saja, itu akan sangat mudah. Mari kita mulai dengan 1 telur. Pecahkan ke dalam mangkuk. Kemudian 5 lagi. Kemudian tambahkan sedikit tepung dan susu. Kita aduk semuanya. Aduk sampai rata. Kemudian kita buat adonannya. Kita aduk semuanya. Aku juga sudah membuat adonannya. Sedikit lagi dia akan siap. Sekarang kita hanya perlu menyiapkan adonannya. Sangat-sangat lezat. Wow, itu apinya. Wow, itu sangat-sangat lezat. Wow, itu enak sekali. Itu sudah selesai. Sekarang, aku akan memasukkannya ke dalam blender. Mari kita coba semuanya. Baiklah, kita aduk semuanya. Tunggu sebentar. Sausnya sudah siap. Ini sangat-sangat segar. Sekarang kita taruh di atas rotinya. Kemudian, kita akan gunakan sayur-sayuran di sini. Ini akan sangat lezat. Wah, Chef. Aku sudah membuat pizzaku. Bagus, Nenek. Itu betul-betul lezat, aku tahu. Kita tambahkan saus tomat di sini. Kemudian kita tambahkan keju di atasnya. Dan daging. Wow. Lihat betapa cantik daging di sini. Sangat-sangat lezat. Kemudian kita panggang semuanya dengan pemanas agar meleleh. Aku juga punya ide. Aku akan membuat pizza yang manis. Jess belum pernah memakannya seperti ini. Aku akan menggunakan Nutella, toppingnya coklat, ada M&M, dan yang lain. Jess, silakan mencoba. Wow, kalian berhasil dengan sangat baik. Dari mana aku harus mulai ya? Aromanya sangat menggoda. Mari kita mulai dengan pizza klasik. Ini dengan pepperoni. Dan bahkan ada sausnya di sini. Mari kita makan semuanya. Enak sekali. Oh, apa ini? Ini zaitun hitam. Sangat menjijikan. Aku buat kesalahan. Apa ini pizza sayuran? Kelihatannya aneh. Menjijikan. Aku harus menghilangkan rasa ini. Wow, pizza manis ini sangat lezat. Ini sangat bagus, David. Pizza milikmu menang. Aku sudah lama menunggu ini. Kalian pecundang. Aku punya ide. Buatkan aku koktail. Aku sangat haus. Tentu saja. Kita masukkan bola-bola warna-warni di sini. Wow. Aku punya banyak sekali. Sekarang kita tambahkan susu. Dan saus strawberry.
Yeah. Aku akan mengaduk semuanya di sini. Kita aduk semuanya. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas. Tambahkan sedikit whipped cream. Dan kita tutup dan tambah sedotan. Ya, ini sangat lezat. Oh, kenapa nenek? Oh, kamu jangan meminumnya, itu buat adikmu. Sekarang aku akan membuat minuman dari sayuran dan mentimun. Kita peras sari mentimunnya. Kemudian kita hiasi dengan brokoli. Hasilnya seperti yang aku inginkan. Yeah, sayuran lagi. Kalau aku akan membuat minuman buah-buahan dan beri ini jauh lebih lezat dan begitu juga bermanfaat. Yeah, siap. Kita tambahkan sedikit siasitnya. Dan kita tuangkan minumannya. Jess, silakan mencicipinya. Wow! Dan, apa ini? Brokoli? Ini pertanda buruk. Tidak enak. Warnanya mengerikan. Aku tidak pernah minum yang seburuk ini. Ini ternyata segar. Rasanya enak. Dan apa ini? Koktail dengan jus bola. Aku suka sekali ini. David, kamu pemenangnya. Yeay, kemenangan jadi.